Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Ririn Pramita pada pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya, semoga kita semua tetap sehat di masa pandemi seperti ini. Ya anak-anak, hari ini kita ada pada pembelajaran jarak jauh hari Jumat tanggal 19 November 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan bantu pimpin doa Bapa kami. Mari anak-anak sikap berdoa, kita bersatu di dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, hari ini akan ada pengulangan materi untuk mata pelajaran matematika. Karena materi kita sudah habis, kita sudah mendekati pas, jadi kita hanya pengulangan materi saja. Hari ini Ibu akan mengulang materi matematika bab 2 tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami cara mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat memahami cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang ketiga, siswa dapat memahami cara mengubah pecahan menjadi persen. Yang keempat, siswa dapat memahami cara mengubah persen menjadi pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang keberapa itu? Yang kelima, siswa dapat memahami cara mengubah desimal menjadi persen. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami cara mengubah persen menjadi desimal. Ya, yang pertama, ada cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, di sini pecahan itu ada dua. Pecahan biasa itu ada dua. Ada yang penyebutnya kelipatan 7, ada yang penyebutnya bukan kelipatan 7. Seperti yang sudah kalian pelajari, kalau penyebutnya merupakan kelipatan 10, kelipatan 10, di sini ada contoh soalnya. Dia penyebutnya adalah 5. 5 itu bukan kelipatan 7. Nah, di sini ada caranya. Yang pertama, ubahlah penyebut pecahan menjadi 10 dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan 2. Jadi maksudnya kan di sini 4/5. 4 dikali 2, 5 dikali 2. Sama-sama dikali 2 harus sama. Kalau di atas dikali 3, di bawah juga dikali 3. Kalau di atas dikali 4, di bawah juga dikali 4. Kenapa dikali 2, Bu? Karena kita mau dijadikan ke penyebutnya itu per 10 agar gampang diubahnya menjadi desimalnya. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 dan 5 dikali 2 sama dengan 10. Hasilnya 0,8. Kenapa 0,8? Ingat pelajaran yang kemarin, kalau misalnya per 10 itu berarti 1 angka di belakang koma. Kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000 itu 3 angka di belakang koma, dan begitu seterusnya. Jadi 4/5 sama dengan 0,8. Dari bentuk pecahan biasa yang penyebutnya bukan kelipatan 10 menjadi desimal. Terus selanjutnya, pecahan campuran dengan penyebut bilangan kelipatan 10. Ada di sini 3, 2/10. Cara pertama, pecahan campuran diubah menjadi penjumlahan bilangan bulat dan pecahan biasa. Setelah itu, penyebut dari pecahan bisa diubah menjadi 10, 100, atau 1000 seperti cara yang tadi contoh soal yang pertama. Di sini 3, 2/10 sama dengan 3 ditambah 2/10. Jadi dipisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan itu dipisahkan.
Lalu 3, 2/10 tadi kan sudah otomatis. Kalau 2/10 itu berarti satu angka di belakang koma menjadi 0,2. Jadi 3 ditambah 0,2 sama dengan 3,2. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa dulu, terlebih dahulu, terus kemudian penyebutnya diubah menjadi 10, 100, atau per 1000. Nah, di sini kan 3, 2/10 ini pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 3 dikali 10 ditambah 2 atau bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Penyebutnya tetap tidak akan berubah. 3 dikali 10 berapa? Ya, betul. 30. 30 ditambah 2 sama dengan 32/10. 32/10 karena per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Jadi 32/10 sama dengan 3,2. Jadi 32/10 sama dengan 3,2. Hasilnya sama antara cara 1 dan cara 2, sama-sama 3,2. Tidak akan berbeda. Karena ya soalnya sama, cuma caranya saja yang berbeda. Terserah kalian bebas mau pilih mau pakai cara 1 atau cara 2 yang menurut kalian lebih mudah. Selanjutnya, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Ini kebalikannya. Kalau tadi dari pecahan biasa dan pecahan campuran ke pecahan desimal, sekarang dari desimalnya ke pecahan biasa. Contohnya ada 0,8. 0,8 sama dengan kan 8/10. Kenapa 8/10? Karena ada satu angka di belakang koma. Berarti 8/10. Nah, ini bilangan ini harus disederhanakan. Kalau mau mengubah menjadi pecahan, itu harus bentuk yang paling sederhana, yaitu dengan cara dicari FPB-nya. FPB dari 8 dan 10. FPB dari 8 dan 10 adalah 2. Maka akan sama-sama dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 10 bagi 2, 5. Jadi, 0,8 sama dengan 4/5. Ini pecahan desimal, ini pecahan biasa. Selanjutnya, dari desimal menjadi pecahan campuran. Kalau yang barusan itu menjadi pecahan biasa, ini menjadi pecahan campuran. Caranya ada 2. Yang cara pertama yaitu di sini ada 1,6. 1,6 ini ada berapa angka di belakang koma? Ya, betul. Ada satu angka di belakang koma. Maka berarti per 10. Angkanya tetap tulis aja 16/10. Sama seperti tadi, kalau ingin memperkecil atau menyederhanakan itu harus cari FPB-nya. FPB dari 16 dan 10 yaitu 2. Jadi sama-sama dibagi 2. 16 bagi 2, 8. 10 bagi 2 itu 5. Itu cara pertamanya. Nah, ini kan masih lebih besar yang atas. Berarti kalau lebih besar yang atas bisa dijadikan pecahan campuran. Kalau pembilang lebih besar dari penyebut. Caranya 8 bagi 5 dapatnya berapa? Dapatnya 1. Sisanya berapa? Sisanya 3. Jadikan di pembilang. Seperti itu. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, itu 1,6 sama seperti yang tadi, bilangan bulat dipisahkan dulu menjadi sama pecahan. Jadi sama dengan 1 ditambah 6/10. Sama dengan 1 ditambah diperkecil juga atau disederhanakan juga. Sama-sama dibagi 2. Sama dengan 1 ditambah 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. 1 ditambah 3/5 sama dengan 1, 3
per 5. Tinggal dijadikan 1 saja. Sama, ini juga hasilnya yaitu 1,35. Hasilnya sama, tinggal kita saja memilih mana yang menurut kalian lebih mudah, kerjakanlah menggunakan cara itu. Karena hasilnya sama saja, tidak berpengaruh. Lanjut ke yang selanjutnya, mengubah pecahan ke persen. Contoh yang pertama, 8/100. Ini sangat mudah. Persen itu artinya kan per 100. Berarti kalau udah 8/100, tinggal kasih tanda persennya saja. 8%. Atau contoh yang kedua, 15/100. Berarti 15%. Dan contoh yang ketiga, 24/100 menjadi 24%. Itu pecahan dengan penyebut 100. Selanjutnya, pecahan yang bukan penyebut 100. Gimana kalau pecahannya bukan penyebut 100, Bu? Caranya, 1/4 ini kan penyebutnya bukan 100, bukan 10, bukan 1000, dan yang lain sebagainya. Terus, cara pertamanya yaitu ubah menjadi pecahan biasa berpenyebut 100. Gimana caranya? Caranya berpenyebut, berarti yang bawahnya yang dilihat. 4 kali berapa yang hasilnya menjadi 100? Ya, betul, dikali 25. 4 kali 25 yaitu 100. Jadi yang atasnya mengikuti seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, kalau bawah dikali 25, atas dikali 25. Jadi 1 dikali 25 sama dengan 25. Jika sudah seperti ini, tinggal pakai cara yang tadi. 25/100 sama dengan 25%. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, pecahan ini dikalikan dengan angka 100%. 1/4 dikali 100%. Karena 100% itu sama dengan 1. Itu tinggal itu yang paling tinggi, 100%. Sama-sama dikali silang seperti yang sudah kita terapkan. 4 sama 100, dicari FPB-nya, ketemu FPB-nya yaitu 4. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Persennya jangan ketinggalan. Seperti itu. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan. Dari persen ke pecahan biasa, ini 20%. Seperti yang kita ketahui, kalau persen ini berarti 20/100. Ini sudah termasuk pecahan biasa. Tetapi seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya pecahan biasa itu harus yang paling sederhana. Maka 20 bagi 20 per 100 bagi 20. Kenapa 20, Bu? Karena FPB dari 20 dan 100 yaitu 20. Jadi sama-sama dibagi 20. 20 bagi 20 sama dengan 1. 100 bagi 20 sama dengan 5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Seperti itu. Selanjutnya, dari persen ke pecahan campuran. Kalau tadi pecahan biasa, sekarang pecahan campuran. Contohnya 125%. Seperti biasa, tetap diubah ke pecahan biasa dulu. 125/100. Baru habis itu dibagi, sama-sama dibagi atau disederhanakan. Sama, cari FPB dari 125 dan 100. FPB dari 125 dan 100 yaitu 25. Jadi sama-sama dibagi 25. 125 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bisa dijadikan pecahan biasa. Kenapa? Karena si pembilang lebih besar daripada penyebut. 5 dibagi 4
dapat 1. Ada sisanya? Ada. Sisanya berapa? 1 juga dijadikan pembilang. Jadi 125% sama dengan 1/4. Seperti itu. Selanjutnya, mengubah desimal menjadi persen. Contoh soalnya 0,2. Ini kan desimal. 0,2 seperti kita ketahui dia ada satu angka di belakang koma, berarti 2/10. 2/10 dijadikan persen. Kalau persen berarti kita jadikan ke per 100. 10 kali berapa agar menjadi 100? Ya, dikali 10. 10 dikali 10 sama dengan 100, maka yang atasnya ngikut. Sama-sama dikali 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Jadi 20/100. Tinggal diubah ke bentuk persen. 20%. Jadi 0,2 sama dengan 20%. Seperti itu. Terakhir, cara mengubah cara mengubah persen menjadi desimal. Kebalikan dari yang barusan. Contoh soalnya 2% dijadikan pecahan biasa dulu menjadi 2/100. Baru sudah seperti ini dijadikan desimal langsung. Ini ada 100. Kalau 100 ada berapa angka di belakang koma? Ya, betul. Ada 2 angka di belakang koma. Jadi 0,02. Jadi 2% sama dengan 0,02. Seperti itu anak-anak pengulangan materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mengingat lagi materi-materi yang sudah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Karena kita sudah mendekati pas sedikit lagi agar kalian bisa mengerjakan soal pasnya dengan baik. Segitu saja pengulangan materi kita hari ini anak-anak. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa Salam Maria. Ibu akan pimpin doa Salam Maria. Ambil sikap berdoa, mari anak-anak kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan ya.